3 strategi rahasia membangun bisnis internet milioner. Jumpa lagi dengan saya, Suandico, dalam seri Tips Sakti e-coaching WFH. Dalam video kedua kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat strategi rahasia dalam membangun bisnis internet milioner. Kalau Anda belum melihat video pertama, Anda perlu nonton dulu video pertama tentang cara tercepat untuk sukses WFH. Jadi semua 5 seri video ini adalah untuk membantu Anda supaya lebih cepat sukses untuk mewujudkan impian Anda. Untuk mencapai yang namanya well from home, walaupun Anda work from home. Ini merupakan tren, ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa yang terbuka untuk siapapun yang mau mengalami terobosan lewat bisnis internet. Ya. Nah, saya ingin tanya kepada Anda, siapa di antara Anda sekarang ini yang mau mengalami loncatan? Loncatan artinya Anda mau mengalami terobosan. Kalau misalnya dulu Anda sama sekali belum dapat penghasilan dari internet, tahun ini atau 12 bulan dari sekarang, Anda ingin sudah punya penghasilan dari internet. Mungkin target Anda adalah 1 juta, atau target Anda 10 juta, atau target Anda adalah 100 juta. Saya tidak tahu. Ya, yang penting adalah kalau Anda ingin mengalami loncatan, maka video ini adalah cocok untuk Anda. Karena video ini akan mengajak Anda untuk melakukan strategi-strategi penting supaya Anda bisa melakukan loncatan tersebut. Tanpa strategi, kalau Anda hanya mengikuti taktik-taktik biasa, Anda sulit mengalami loncatan. Loncatan itu artinya minimal Anda mengalami peningkatan. Minimal 2 kali lipat. Minimal 4 kali lipat. Ya itulah kelipatannya. Ya. Nah, tentu yang paling pertama, supaya kita bisa mengalami loncatan, Anda harus masuk ke dalam wadah yang besar. Jadi, ketika dari offline menuju ke online, otomatis Anda sudah memperbesar wadah Anda. Misalnya kalau bisnis offline, Anda cuma bisa menjangkau daerah Jakarta. Nah, tapi ketika Anda terjun ke internet, otomatis Anda sudah bisa menjangkau dunia. Karena siapapun yang bisa akses internet, tentu bisa melihat produk atau jasa Anda. Jadi wadah Anda memang harus membesar ketika terjun ke internet. Kalau dulu Anda berpikir hanya ingin berpenghasilan pada saat pagi saja, ketika terjun ke internet, Anda harus berpikiran bisa berpenghasilan 24 jam. Karena internet tersebut bisa transaksi terus 24 jam. Ya, jadi perubahan mindset ini harus mulai Anda pahami. Kemudian kalau Anda mau sukses, Anda ingin mengalami loncatan, Anda harus buang jauh-jauh alasan dan keluhan Anda. Banyak sekali orang bertemu dengan saya ketika mereka hadir ke workshop, maupun mereka hadir ke seminar saya, webinar saya, dan terkadang ketika mereka ikut coaching saya, mereka sering mengungkapkan alasan dan keluhan mereka. Nah, tentu saja yang saya maksud dengan alasan ini adalah alasan-alasan yang tidak berguna, alasan-alasan yang tidak membantu mereka untuk mengalami loncatan. Keluhan-keluhan yang ada, excuse yang ada, tidak membantu mereka mengalami loncatan. Misalnya, mengatakan bahwa, wah saya nggak pinter ngomong, saya nggak biasa ngomong, atau saya nggak bisa buat konten. Nah, hal-hal seperti ini tentu merupakan alasan-alasan yang harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena semua orang bisa. Misalnya, Anda ingin buat konten, Anda nggak perlu susah-susah, Anda cukup foto diri Anda selfie, Anda foto diri Anda, lalu Anda posting. Itu sudah menjadi konten, dan konten tersebut akan menjadi konten yang menarik di sosial media. Kenapa? Karena semua tentang diri Anda, apapun cerita Anda, akan menjadi hal yang menarik untuk audiens Anda. Jadi Anda perlu tahu, di internet itu, audiens Anda itu ada. Ya, audiens Anda adalah ada, dan Anda selalu bisa membantu orang lain lewat pengalaman Anda, lewat network Anda, lewat keahlian Anda, lewat apapun yang sudah Anda miliki. Ya, Anda pasti sudah punya sesuatu. Anda punya pengetahuan, Anda punya network, Anda punya teman, Anda punya ilmu-ilmu, Anda punya akses, Anda punya resource, macam-macam. Ya, jadi Anda pasti bisa. Ya, Anda pasti bisa. Janganlah Anda membuat alasan bahwa Anda nggak bisa. Janganlah Anda mengeluh bahwa Anda tidak berdaya. Janganlah Anda merasa terlalu muda, atau terlalu tua, atau terlalu gaptek, atau terlalu tidak cocok. Ya, hal-hal seperti itu harus Anda buang jauh-jauh. Karena kita sedang berada di era terbaik abad ini. Ya, Jack Ma mengatakan bahwa
kita sedang berada di era terbaik abad ini, yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2045 merupakan era terbaik untuk kita. Karena semua dari kita masuk ke dalam era yang namanya DT teknologi, data teknologi, yaitu ya era sosial media. Di era sosial media ini semua orang mulai dari garis start yang sama. Ya, kalau di era IT, orang yang dengan modal besar, dengan pengetahuan yang lebih hebat, mereka akan lebih unggul. Tapi di era sosial media kita semua mulai dari garis yang sama, garis start yang sama. Oleh karena itu, Anda bisa memenangkan era ini. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh ini saya lihat di Instagram, saya lihat di Facebook, saya lihat di TikTok ya. Ini adalah Grandpa Chan. Beliau ya suami istri sangat aktif di sosial media, terutama di TikTok, dan Anda lihat satu gerakan sederhana beliau ya, gerakan sederhana 8,9 juta view. Dan beliau menjual apa? Beliau menjual buku untuk menggambar bagi cucu. Nah, Anda bayangkan, ini kan hal yang sederhana. Ini adalah niche yang sederhana. Umurnya 79 tahun dari Korea. Beliau menggunakan sosial media. Beliau tidak mengatakan bahwa beliau gaptek, beliau nggak bisa tampil di kamera, beliau nggak bisa melakukan ini, melakukan itu. Semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Saya kalau lihat beliau, saya juga jadi termotivasi dan terinspirasi. Saya juga harus bisa melakukan lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk selalu bisa menginspirasi banyak orang, untuk selalu bisa memberikan value bagi banyak orang. Jadi, saya ingin ajak Anda semua yang nonton video ini, mari kita sama-sama, ya, kita sama-sama buat dampak bersama, karena banyak sekali orang bisa terbantu oleh Anda. Apapun kalian Anda, apapun yang Anda inginkan, Anda bisa membantu mereka lewat kalian Anda. Ya, karena semua orang di sana bisa memanfaatkan atau bisa meleverage apa yang sudah Anda ketahui. Nah, percayalah bahwa Anda akan berhasil. Ya, ini sangat penting. Kalau Anda tidak percaya bahwa Anda akan berhasil, maka Anda sulit berhasil. Ya, jadi pertama itu bukan mencari ilmunya dulu. Pertama, Anda harus percaya bahwa Anda pasti berhasil. Kalau Anda percaya bahwa Anda pasti berhasil, maka Anda akan mencari cara untuk berhasil. Itu sangat penting. Ini adalah mindset, ini adalah wadah. Kalau Anda tidak percaya bahwa Anda akan berhasil, maka Anda tidak akan mencari berbagai cara untuk membuat diri Anda berhasil. Ya, jadi ini penting banget. Ini dikatakan oleh Dale Carnegie, salah satu orang yang sangat kaya. Ya. Kemudian tidak ada batasan. Kalau di internet ini tidak ada batasan berapa yang Anda bisa hasilkan. Jadi kalau Anda mau 10M, Anda mau 100M, Anda mau 1000M, terserah Anda. Ya. Berapapun yang Anda inginkan, Anda wujudkan dengan tindakan-tindakan Anda, dengan langkah-langkah Anda, dengan strategi-strategi Anda. Ya, jadi 3 cara, ya, 3 cara tercepat. Ya, silakan Anda nonton di video pertama. Kali ini saya akan berikan 3 strategi rahasianya. Nah, ya, untuk Anda yang belum download, ya ini ada worksheet atau planner yang bisa membantu Anda dalam membuat rencana. Ini 100% gratis. Untuk Anda yang belum download, silakan Anda download ya di d2mesin.com/e-workshop 2021. Ya, atau Anda bisa cek link yang ada di sekitar video ini. Ya, link ada di sekitar sini, di bawah ini atau di atas ini, silakan Anda cek linknya. Ini juga Anda bisa dapatkan gratis. Ini adalah ebook master plan yang saya buat berdasarkan pengalaman saya. Silakan Anda baca sebagai inspirasi Anda. Dan kalau Anda melihat ada sesuatu yang kita bisa kerjasama dan Anda ingin jadi tim saya, silakan Anda hubungi saya. Jadi langkah strategi, ya, rahasia strategi. Strategi rahasia pertama adalah Anda harus membuat goal dulu. Ya, ini penting banget. Kalau Anda ingin menjadi internet milioner, tentu goal Anda harus internet milioner. Milioner itu artinya $1 juta setahun. Ya, minimal $1 juta setahun itu artinya internet milioner. Berarti Anda buat goal internet milioner. Kalau sekarang Anda merasa bahwa itu masih terlalu jauh, buatlah goal kecil Anda dulu. Misalnya goal Anda adalah 10 juta pertama, 10 juta rupiah. Kemudian 100 juta rupiah, lalu 1M, kemudian 10M, lalu selanjutnya. Yang penting Anda tahu bahwa goal Anda adalah mewujudkan yang namanya internet milioner.
Nah, untuk membuat goal, tentu Anda harus ikuti rumus ini. Ya, ini sudah dilakukan riset oleh para ahli. Goal yang tidak spesifik, goal yang tidak terukur, goal yang terlalu muluk-muluk, goal yang tidak realistis, dan goal yang tidak ada waktunya, tidak akan terwujud. Ya, jadi pada saat Anda buat goal, ini semua harus Anda perhatikan dan pertimbangkan dengan baik. Jadi goal harus spesifik. Saya akan berikan contoh pada Anda. Jadi setelah Anda download planner di D2 Machine e-workshop, nah, Anda akan mendapatkan planner yang bisa Anda download gratis, atau Anda bisa dapatkan planner yang lengkap kalau Anda memilih membeli rekamannya. Nah, di sini Anda akan menuliskan tujuan hidup Anda. Apa tujuan hidup Anda? Kemudian kenapa Anda harus mewujudkannya, dan kemudian apa kepedihan dan kesedihan atau ketidaknyamanan Anda jika tidak terwujud. Nah, Anda coba isi. Ya, coba pikirkan baik-baik, coba isi. Ya, jangan tunda, coba isi. Jadi segera download, lalu coba isi. Kalau Anda nggak mau download, Anda tulis di buku, tujuan hidup saya adalah, kenapa saya harus mewujudkannya, dan apa kepedihan, kesedihan, ketidaknyamanan kalau itu tidak terwujud. Pastikan apa yang Anda tuliskan ini sangat spesifik, sangat terukur, sangat achievable, realistik, dan ada waktunya. Dan satu lagi yang tidak tertulis di situ, pastikan yang Anda tulis adalah mengandung emosional. Ya, pastikan. Karena otak Anda akan lebih terkoneksi kalau goal Anda mengandung sesuatu yang sifatnya emosional. Ya, contoh yang salah. Ya, saya tunjukkan dulu. Karena ini banyak dilakukan oleh banyak orang ketika mereka hadir ke dalam workshop dan seminar saya. Nah, jadi saya ingin berikan kepada Anda contoh-contoh yang mungkin seringkali dilakukan oleh banyak orang supaya Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Biasanya kalau diminta untuk menuliskan tujuan hidup, banyak yang menulis saya pengen sukses dan berarti bagi banyak orang dan punya banyak passive income. Nah, ini sering banget, ya, ini sering banget. Nah, otak kita tidak mengerti apa artinya banyak. Ya, tidak ngerti apa artinya banyak. Apakah 2 itu banyak? Ya, apakah punya 1 juta rupiah passive income itu banyak? Atau berapa? Ya, atau berapa? Ya, berarti bagi 2 orang itu banyak atau berapa? Ya. Nah, kemudian kenapa saya harus mewujudkannya? Karena saya rajin, jujur, dan kerja keras. Ini juga tidak emosional. Ya, ini tidak emosional. Kemudian, apa kepedihan, kesedihan, ketidaknyamanan jika tidak terwujud? Saya tidak bisa bahagia. Nah, ini juga tidak emosional. Jadi ini sering dituliskan orang, inilah yang menyebabkan goal mereka menjadi tidak kuat, menjadi gagal. Ya, jadi saya tidak ingin terjadi kegagalan dalam diri Anda. Saya ingin Anda sukses, saya ingin Anda mencapai apapun yang Anda inginkan lebih cepat. Oleh karena itu saya buatlah seri video 5 hari ini. Ini merupakan video hari kedua. Ikutilah dengan benar-benar 5 video seri ini. Setelah itu kita akan lanjutkan ke 5 seri video berikutnya. Ya. Nah, contoh yang benar adalah seperti ini. Dalam 3 tahun, saya ingin membantu 10.000 orang untuk menghasilkan 1 M pertama lewat handphone. Nah, ini lebih spesifik. Dalam 3 tahun, saya ingin membantu 10.000 orang menghasilkan 1 M pertama via HP. Nah, ini juga menjadi tujuan hidup saya. Saya ingin membantu Anda mencapai 1 M pertama Anda lewat handphone. Ya, artinya apa? Lewat sosial media yang ada di handphone Anda. Kenapa saya harus mewujudkannya? Karena saya ingin membuat anak saya dan keluarga saya bangga bahwa saya bisa membantu orang lain memiliki passive income, memiliki waktu, memiliki kesuksesan saat work from home. Apa kepedihan, kesedihan, dan ketidaknyamanan saya jika tidak terwujud? Ya, artinya saya nggak bisa pensiun. Sebelum saya mewujudkan ini, saya harus mewujudkan ini, setelah itu saya mau pensiun. Dan itu tentu tidak nyaman bagi saya kalau saya tidak pensiun. Nah, hal seperti ini penting. Ya, hal-hal seperti ini penting. Silakan Anda tuliskan, lalu Anda benar-benar bayangkan, benar-benar Anda rasakan apakah sudah mengandung hal-hal yang spesifik, measurable, achievable, ya, realistik, dan timely. Artinya ada waktunya, dan apakah sudah emosional. Nah, strategi kedua, ya, strategi rahasia kedua adalah setelah Anda punya goal, ya, setelah Anda punya goal, Anda pilih kendaraan Anda. Misalnya, ya, saya kasih contoh. Misalnya, Anda punya rencana pergi ke Amerika. Nggak mungkin Anda pilih kendaraan sepeda. Nggak mungkin. Nggak mungkin Anda pilih kendaraan bajai.
Nggak mungkin Anda pilih kendaraan beca, nggak mungkin Anda pilih kendaraan motor. Nah, kalau misalnya Anda tinggalnya adalah di Jakarta, atau Anda tinggal di Surabaya, mau ke Amerika, nggak mungkin pilih kendaraan itu. Tapi kalau Anda tinggalnya memang sudah di Amerika, Anda pengen ke satu kota tertentu, misalnya San Francisco, atau kota Oregon, ya kan, Portland. Nah, Anda bisa pakai kendaraan lain. Nah, kalau Anda adanya di sini, ya di Indonesia, tentu harus pakai pesawat. Nah, tentu pilihan pesawat juga beda-beda. Anda bisa pilih pesawat A, pesawat B, pesawat C, pesawat D. Jadi penting banget Anda tahu goal Anda dulu. Setelah Anda tahu goal Anda baru bisa pilih kendaraannya. Baru bisa pilih kendaraan yang tepat. Kalau goal Anda belum jelas, kendaraan yang tepat nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tapi kalau misalnya goal Anda hanya menyeberang kota, ya tentu Anda bisa mungkin naik sepeda masih bisa, naik motor masih bisa. Ya, tapi kalau sampai menyeberang lautan, apalagi menyeberang benua, mungkin harus naik pesawat. Ya, itu analoginya, ya analoginya. Nah, supaya Anda bisa mewujudkan apa yang Anda inginkan tersebut, Anda perlu ingat rumus ini. Ya, pada saat pemilihan kendaraan Anda perlu ingat rumus ini nih. Namanya traffic kali konversi sama dengan duit. Karena semua yang kita lakukan di internet hubungannya cuma dengan traffic dan dengan konversi. Traffic artinya pengunjung, konversi artinya penjualan atau transaksi. Ya, SPG yang membantu Anda mengalami penjualan. Ya, jadi semua hal ini berhubungan dengan konversi. Nah, jadi konversi sebaiknya Anda perhatikan lebih dulu. Ya, konversi sebaiknya Anda perhatikan lebih dulu. Produknya bukan sembarangan pilih. Ya, tentu harus yang bisa mewujudkan impian Anda. Nah, apa yang perlu Anda lakukan? Anda bisa pilih bisnis-bisnis, ya, pilih-pilih jenis-jenis transaksi, misalnya transaksi affiliate, transaksi jasa, atau transaksi informasi. Ini merupakan 3 pilihan termudah yang bisa mengkonversi traffic yang datang menjadi uang untuk Anda. Ya, jadi konversi Anda atau produk yang bisa Anda jual atau transaksi yang bisa Anda wujudkan lewat internet, menurut saya adalah 3 rekomendasi ini harus menjadi pilihan pertama Anda. Kenapa? Karena ini yang termudah dibandingkan dengan yang lain. Nah, masih banyak pilihan lain, cuma ini yang termudah. Kalau Anda jago masak, Anda bisa jual jasa masak. Kalau Anda punya informasi, Anda bisa buat dalam bentuk e-book, dalam bentuk video. Ya, informasi itu misalnya kalian masak Anda, itu informasi. Ya, atau Anda punya teman yang bisa masak. Ya, berarti Anda punya network. Nah, Anda bisa buat produk informasinya. Atau Anda bisa kerjasama dengan teman Anda. Anda menjual keahliannya, menjual jasanya. Ya, nah, kalau misalnya yang bagian jasa dan informasi bagi Anda masih terlalu tinggi loncatannya, Anda bisa mulai sebagai affiliate. Dan menurut saya affiliate ini paling gampang. Karena affiliate ini kan menjual produk orang lain, lalu kita dapat komisi. Jadi kita tidak perlu pusing hal-hal yang sifatnya keahlian, sifatnya informasi yang harus dibuat. Kita nggak usah pusing, kita hanya belajar atau kita latihan memasarkan produk orang lain. Produk orang lain itu bisa berupa jasa, bisa berupa e-book, bisa berupa video, bisa berupa audio. Ya, jadi banyak yang bisa kita pasarkan sebagai affiliate. Sebagai contoh affiliate, ya mungkin Bapak Ibu juga sering terima, yaitu misalnya Tokopedia. Tokopedia sering banget bagi-bagi cashback 1,3 juta atau berapa. Ya, banyak orang menyebarkan ini. Kadang-kadang Anda terima di WA Anda, atau Anda terima di email Anda, atau Anda terima di Facebook Anda, dimanapun Anda terima. Ya, mereka mendapatkan cashback kalau kita mendaftar. Nah, ini adalah salah satu model affiliate. Cuma model affiliate-nya adalah berupa cashback. Tentu lebih enak kalau model affiliate-nya adalah Anda mendapatkan uang, ya, bukan cashback. Ya, jadi Anda bisa mencairkan uang tersebut. Nah, banyak affiliate yang bisa memberikan Anda uang. Oleh karena itu, pada saat Anda pilih produk affiliate, ini adalah pegangan Anda, ya, pegangan Anda pada saat Anda memilih produk affiliate. Affiliate itu bisa di Amazon.com, bisa di Ratakan, bisa di Tokopedia, bisa di Lazada, ya banyak, ya, pilihan affiliate banyak. Yang penting adalah Anda pilih yang marketnya besar, jangan pilih yang marketnya terlalu kecil, ya. Kemudian pilih yang komisinya besar, di atas 20% menurut saya. Lalu pilih yang laku atau best seller atau yang baru. Pilih yang evergreen. Evergreen itu artinya produk yang dari dulu sampai sekarang sampai seterusnya bakal laku. Produk apa yang itu?
ya produk yang di bidang kesehatan, produk yang di bidang ilmu pengetahuan atau edukasi, dan produk yang di bidang menghasilkan uang. Itu dari dulu sampai sekarang orang ingin makin sehat, makin cantik, orang ingin awet muda, lalu orang ingin banyak uang, orang ingin selalu belajar, upgrade diri. Nah, itulah produk-produk evergreen yang perlu Anda promosikan sebagai affiliate. Lebih enak lagi kalau produk affiliate-nya bisa memberikan komisi berkali-kali. Dan ini akan terjadi kalau produk affiliate-nya memiliki funnel. Funnel itu artinya pipa. Habis orang beli produk pertama, masuk ke pipa produk kedua, pipa produk ketiga, pipa produk keempat. Akhirnya Anda bisa dapat komisi berkali-kali. Nah, ini enak banget. Ya, ini enak banget. Jadi, saran saya, Anda pilihlah affiliate yang seperti ini. Kalau Anda ingin tahu di mana Anda bisa mencari affiliate tersebut, silakan Anda cek di sini ya. Banyak banget. Anda cek di Google aja ya, affiliate. Misalnya rendang plus affiliate. Anda misalnya ingin pasarkan rendang. Atau sewa pesawat plus affiliate. Nah, bagaimana cara sewa pesawat? Kita bisa dapat affiliate nggak ya? Nah, hal-hal seperti itu. Untuk belajar lebih dalam tentang affiliate atau untuk memasarkan produk affiliate digital, Anda bisa masuk juga ke kaya dari affiliatemarketing.com. Di sini Anda akan belajar bagaimana menjadi affiliate yang hebat. Kemudian Anda juga bisa pasarkan produk ini dan menghasilkan uang 20-50%. Ya, silakan dicoba. Langsung action. Ya, kuncinya adalah action. Atau Anda bisa menjual jasa Anda. Ya, jadi kalau Anda punya keahlian sosial media, Anda bisa menjual jasa sosial media Anda. Anda bisa juga menjual jasa-jasa lain. Misalnya Anda bisa masak, Anda bisa memberikan nasihat terhadap tertentu, bimbingan karir, dan lain-lain. Ya, banyak hal, banyak hal. Atau Anda bisa buat e-book, Anda bisa buat PDF, video, audio, Anda bisa buat software, membership, dan lain-lain. Ini adalah produk-produk digital yang bisa Anda buat untuk membantu Anda untuk sukses WFH dan bisa mewujudkan impian Anda. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang bisa Anda lakukan. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang bisa Anda pilih sebagai langkah awal untuk mewujudkan goal yang Anda inginkan. Nah, setelah itu, kendaraan tersebut harus didatangi traffic. Jadi, konversi Anda sudah ready, Anda bawalah trafficnya, baru nanti bisa menghasilkan uang. Traffic itu ada di mana paling banyak? Traffic paling banyak ada di sosial media. Oleh karena itu, mulailah buat Instagram, mulailah buat Facebook, mulailah posting pertama. Kalau nggak ngerti posting, jangan khawatir. Yang penting mulai dulu, bikin dulu akunnya, taruh dulu foto Anda, mulai dulu tulis nama Anda, mulai dulu tulis keahlian Anda. Nah, yang berikutnya, rahasia ketiga, strateginya adalah Anda fokus membangun aset. Nah, inilah yang jarang dilakukan orang. Banyak orang membangun bisnis internet 10 tahun, tiba-tiba bisnisnya selesai. Kenapa? Karena tidak mengikuti bisnis yang evergreen dan tidak membangun aset. Ya, tidak membangun aset. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan sebagai strategi Anda untuk sukses WFH, yang pertama buat goal. Goal untuk mewujudkan impian Anda. Goal yang besar. Goal yang bisa membuat Anda membuat dampak besar bagi dunia. Kemudian pilih kendaraannya. Pilih kendaraan, lakukan untuk rumus traffic kali konversi sama dengan duit. Ya, jadi Anda ingatlah rumus itu. Jadi trafficnya di sosial media, konversinya pilih salah satu dari yang 3, affiliate, atau jasa, atau produk digital. Nah, kemudian jangan lupa Anda membangun aset. Aset apa yang paling penting untuk Anda? Tentu aset yang paling utama adalah keahlian Anda. Ya, Anda perkuat keahlian Anda karena kalian ini akan kebal krisis. Apapun krisisnya, kalau Anda punya keahlian internet, Anda akan menang. Ya, keahlian Anda selalu akan dibutuhkan. Kemudian bangun personal branding. Ya, personal branding Anda membuat Anda bisa menjual lebih banyak dibandingkan orang lain dan Anda tidak perlu menjual dengan harga termurah. Kemudian database. Ini database juga penting. Database follower Anda, fans Anda, subscriber Anda di sosial media, semua itu namanya database semu. Kenapa? Karena begitu Anda tidak bisa akses lagi ke sosial media tersebut, maka database tersebut hilang. Tapi kalau Anda punya database nomor telepon, nomor WA, email, ini merupakan database nyata Anda. Jadi selalu kumpulkan database nomor telepon, email sebagai database yang bisa menjadi aset utama Anda. Selalu bangun network, ya, network teman-teman Anda, network dari para mentor Anda, network dari para supplier Anda, para klien Anda. Selalu bangun kedekatan dengan mereka. Supaya apa? Supaya bisnis Anda nanti makin lama makin besar. Karena bisnis itu semua hubungannya dengan conversation, bisnis itu semua hubungannya dengan network,
Oleh karena itu banyak orang bilang network adalah net worth. Artinya apa? Semakin besar teman-teman Anda, semakin besar network Anda, maka aset net worth Anda, aset dari kemampuan potensi Anda dalam membangun bisnis di internet akan makin besar. Kemudian kalau Anda punya funnel, itu akan juga menjadi aset Anda. Kalau Anda punya platform, itu juga akan menjadi aset Anda. Ya, jadi selalu fokus Anda membangun aset. Baiklah, hari ini kita sudah membahas tentang 3 strategi rahasia tersebut untuk Anda bisa mewujudkan bisnis internet milioner. Kita akan masuk ke dalam video ketiga, di mana saya akan membantu Anda melihat apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh pemula di bisnis internet. Dan pada hari ketiga ini kita sama-sama akan mereview apa yang sudah Anda pelajari di hari pertama dan hari kedua. Sampai jumpa kalau gitu di hari ketiga. Untuk Anda yang ingin connect dengan saya, silakan masuk ke Tips Sakti maupun masuk ke dalam sosial media saya dengan username Tips Sakti. Sampai jumpa di video ketiga.